Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fala Bludya. Apakah teman-teman berminat untuk bekerja di BUMN? Mungkin ini adalah kesempatan yang tepat untuk teman-teman semuanya. Karena salah satu BUMN yaitu PT Kereta Api Indonesia melalui anak perusahaannya yaitu PT Kereta Api Indonesia Logistik membuka kesempatan berkarir seluas-luasnya bagi putra-putri terbaik Indonesia untuk bekerja di PT Kereta Api Indonesia Logistik. Nah, bagaimana sih persyaratan serta formasi apa aja yang tersedia dan juga bagaimana prosedur untuk mengajukan lamaran di PT Kereta Api Indonesia Logistik ini? Nah, silakan teman-teman simak penjelasannya dalam video berikut ini. Namun sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa tekan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa untuk di like dan di share, biar informasinya tidak hanya berada di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Baiklah teman-teman, untuk lowongan dari KAI Logistik ini kita buka dengan kriteria umumnya dulu. Untuk kriteria umumnya yang pasti adalah warga negara Indonesia dengan jenis kelamin bisa pria ataupun wanita, sehat jasmani maupun rohani, berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, tidak terlibat narkoba ataupun psikotropika, tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak pernah diberhentikan di perusahaan ataupun instansi lain dikarenakan hukuman disiplin, tidak memiliki hubungan perkawinan dengan pekerja perusahaan pada saat diterima sebagai pekerja perusahaan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja perusahaan. Untuk persyaratan lainnya yaitu adalah memiliki ijazah D3 ataupun S1 ataupun S2 dengan IPK minimal 3 dan akreditasi jurusan ataupun program studi minimal B pada saat tanggal kelulusan dari BAN PT. Usia pelamar per 1 Juni, ingat per 1 Juni 2022 adalah minimal 28 tahun dan maksimal 35 tahun. Memiliki pengalaman kerja sesuai posisi yang dilamar yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja dengan ketentuan sebagai berikut. D3 paling sedikit berpengalaman 8 tahun, S1 paling sedikit berpengalaman 7 tahun, dan S2 paling sedikit berpengalaman 5 tahun. Bagi pelamar jalur profesional harus memiliki surat rekomendasi dari perusahaan atau instansinya yang ditandatangani oleh pejabat paling rendah setingkat kepala bagian yang membidangi SDM. Untuk tahapan seleksinya sendiri yaitu tahapan pertama merupakan tahapan seleksi administrasi, kemudian psikotes, kemudian wawancara, dan yang terakhir adalah tes kesehatan. Untuk dokumen lamaran yang harus teman-teman siapkan yaitu adalah pas foto terbaru dengan background berwarna biru, menggunakan kemeja putih dan menggunakan format JPG ataupun JPEG. Ijazah D3, S1 ataupun S2 asli ataupun fotokopi yang dilegalisir. Transkrip D3, S1 ataupun S2 asli ataupun fotokopi yang dilegalisir. KTP atau surat keterangan pendudukan yang masih berlaku. Akreditasi jurusan program studi D3, S1 ataupun S2 pada saat tanggal kelulusan. Sertifikat sesuai dengan ketentuan masing-masing formasi. Keterangan lainnya, dokumen persyaratan lamaran poin 2 sampai dengan 6 memakai format PDF dengan ukuran maksimal 2 MB. Prosedur lamarannya, yang pertama adalah bagi kandidat yang berminat dapat mengirimkan lamaran dengan menyertakan surat lamaran, CV ataupun resume ataupun fotokopi ijazah atau foto transkrip nilai dan dokumen pendukung lainnya melalui email recruitment@kalogistics.co.id paling lambat tanggal 15 Juni 2022 dengan mencantumkan subjek kode masing-masing posisi yang akan dilamar. Rekrutmen tidak dipungut biaya apapun dan tidak menggunakan sistem refund atau penggantian biaya transportasi maupun akomodasi yang berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen. Kandidat mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan untuk dapat membantu meluluskan pada proses rekrutmen ini. Nah, untuk formasi yang ada atau posisi yang tersedia yaitu yang pertama sebagai spesialis muda IT development dengan beberapa persyaratan seperti bisa untuk pria maupun wanita yang merupakan lulusan S1 atau S2 dari jurusan teknik informatika ataupun sistem informasi yang memiliki pengalaman kerja minimal 7 tahun untuk S1 dan minimal 5 tahun untuk S2 di bidang IT development. Untuk sisa persyaratannya teman-teman bisa cek di video ini, bisa teman-teman lihat sendiri karena cukup banyak persyaratannya seperti berpengalaman di berbagai bidang-bidang lainnya.
Lanjut ke posisi yang kedua, karena posisi pertama sudah teman-teman lihat sendiri. Untuk posisi yang kedua yaitu sebagai spesialis muda accounting. Untuk posisi ini adalah jenis kelamin pria dengan lulusan S1 jurusan akuntansi, memiliki pengalaman kerja minimal 7 tahun pada bidang akuntansi selevel assistant manager, memiliki brevet A dan B, minimal pernah bekerja di KAP 3 tahun untuk level supervisor, bisa mengoperasikan SAP FICO, memahami dan membuat laporan keuangan konsolidasi, memahami dan bisa mengimplementasikan PSAK terbaru, khususnya PSAK 71, 72, dan 73, memahami dan mengimplementasikan perpajakan, memiliki kemampuan analisa kinerja keuangan. Spesialis muda yang posisi ketiga yaitu spesialis muda risk management and quality assurance, di mana untuk posisi ini bisa jenis pria maupun wanita yang berasal dari lulusan S1 jurusan manajemen, bisnis ataupun keuangan ataupun manajemen risiko ataupun statistik ataupun engineering, yang memiliki pengalaman 7 tahun sebagai risk analyst ataupun financial analyst atau strategic analyst. Dan untuk posisi peserta lainnya bisa teman-teman simak di video ini karena cukup panjang untuk saya sampaikan satu persatu. Jika sudah dilihat untuk posisi yang ketiga, kita lanjut ke posisi yang keempat atau posisi selanjutnya yaitu sebagai spesialis muda human capital. Di sini dibutuhkan jenis kelamin pria atau wanita dengan lulusan S1 jurusan manajemen psikologi, berpengalaman dalam bidang SDM minimal 7 tahun dan lain-lain sebagainya. Untuk posisi yang kelima juga teman-teman bisa cek sendiri untuk persyaratannya seperti apa. Lalu selanjutnya adalah posisi yang keenam yaitu sebagai junior spesialis muda facility strategic planning and evaluation. Jenis kelamin pria, lulusan D3 S1 teknik sipil, memiliki pengalaman kerja minimal 8 tahun, untuk D3 dan minimal 7 tahun untuk S1 di bidangnya, menguasai pembuatan DED, KAK, dan RAB, mampu mengoperasikan software seperti AutoCAD, BricsCAD, BIM, ETABS, SAP 2000, diutamakan pernah menjadi asisten dosen laboratorium. Keterangan tambahan lagi bahwa untuk spesialis muda ini setingkat assistant manager dan juga junior spesialis muda ini setingkat supervisor. Ini beberapa lowongan tersedia di KAI Logistik. Oke teman-teman, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan peluang kerja atau lowongan kerja dari salah satu BUMN yaitu PT KTF Indonesia yang membuka kesempatan berkarir melalui anak perusahaannya yaitu PT KAI Logistik. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya, terutama untuk kalian-kalian yang sedang mencari informasi pekerjaan dan ingin mendapatkan pekerjaan di BUMN, yang sebagaimana kita tahu bahwa benefit kerja di BUMN ini sangat-sangat luar biasa, terutama dalam hal pendapatan. Semoga teman-teman mendapatkan kesempatan untuk bekerja di BUMN, salah satunya di PT KAI ini. Oke, sebelum saya akhir video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel terus ini. Jangan lupa untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya untuk diri kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Belida, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.